Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan simak pemirsa market highlight hari ini diantaranya adalah dimotori sektor teknologi IHSG bertahan di zona hijau di level 6.800-an. Kemudian jelang pengumuman indeks MSCI, saham GoTo melesat 18% dalam sepekan dan China menghentikan operasi di 32 lokasi produksi batu bara dengan kapasitas 50 juta ton pasca kecelakaan mematikan di Februari lalu. Sementara itu agenda ekonomi dari China ada data mengenai IHK China secara year on year, month on month di bulan April. Dari Jepang ada cadangan devisa Jepang. Kemudian dari Filipina ada PDB Filipina secara year on year, quarter on quarter di triwulan 1. Sementara untuk data dari Amerika Serikat ada laporan bulanan OPEC. Kemudian ada data mengenai klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan klaim pengangguran berkelanjutan Amerika Serikat. Dari Eropa pemirsa, ada data mengenai keputusan tingkat inflasi di Inggris di bulan Mei. Data berikutnya adalah mengenai agenda emiten Adaro, DNAR, dan juga PZZA akan menggelar RUPS, sementara itu KLBF, kemudian NICLA, maksud kami NICL, kemudian ada TLDN, ini akan menggelar KUM dividen tunai, auto pembayaran dividen, sementara ada CSAP pembayaran dividen, SMSM X dividen tunai, dan LUCI X dividen tunai. Sementara itu pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin sore, pemirsa IHSG bertahan di zona positif. IHSG melaju 31 poin atau menguat 0,47% di level 6.811. Sektor teknologi menguat paling tinggi, menguat 1,56%. Sementara sektor properti bergerak melemah atau turun paling dalam, melemah 0,63%. Sementara itu untuk pembukaan bursa Asia dapat Anda saksikan di layar televisi. Nikkei dibuka melemah 0,16%, kemudian STI Singapura melemah 0,03%, Kospi Korea menguat 0,56%, dan Hang Seng menguat 0,22%. Inflasi Amerika Serikat lebih lambat dari ekspektasi di mana indeks harga konsumen atau IHK naik 4,9% pada periode April dibandingkan dengan ekspektasi pertumbuhan 5%. Hal ini meningkatkan harapan bahwa siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve hampir berakhir. Sementara dari Asia, China memangkas produksi 50 juta ton batu bara, menghentikan operasi di 32 lokasi produksi batu bara di Mongolia Dalam. Akankah harga ini ikut membara? China dikabarkan memangkas produksi 50 juta ton batu bara karena menghentikan operasi di 32 lokasi produksi batu bara di Mongolia Dalam setelah kecelakaan maut pada Februari yang memicu pemeriksaan keselamatan nasional. Operasi yang terkena dampak adalah lubang terbuka dengan lereng curam di tepi area penambangan yang menimbulkan risiko keselamatan dengan kecelakaan fatal. Tanah longsor telah menyebabkan 53 orang tewas atau hilang menurut laporan publikasi industri Thermal Coal Group. Inflasi Amerika lebih lambat dari ekspektasi di mana indeks harga konsumen atau IHK naik 4,9% pada periode April dibandingkan ekspektasi pertumbuhan 5%. Hal ini meningkatkan harapan bahwa siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve hampir berakhir. Kenaikan inflasi Amerika April yang sedikit lebih rendah dari perkiraan ini membawa indeks Nasdaq di Wall Street melaju di atas 1%. Namun indeks Dow Jones tertahan atau turun. Bursa Wall Street volatil dalam perdagangan semalam karena investor mencerna data inflasi yang positif dengan kekhawatiran tentang plafon utang. Perundingan tentang peningkatan pagu utang pemerintah federal Amerika Serikat sebesar 31,4 triliun US dollar memasuki fase baru. Karena beberapa area potensi kompromi muncul setelah pertemuan Gedung Putih pada hari Selasa. Untuk memperbincangkan beberapa hal yang menarik pagi hari ini di Market Buzz sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Selamat pagi Mas Rifan. Selamat pagi Mas Vicky. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu ya Mas Rifan ya. Terima kasih. Baik, satu hal yang menarik terkait dengan China yang memangkas produksi 50 juta ton batu bara karena menghentikan operasi di 32 lokasi produksi. Sejauh mana ini akan
berdampak kepada harga batu bara dan seperti apa dampaknya terhadap emiten berbasis batu bara, Mas Rifan? Oke, terima kasih Mas Vicky. Jadi kalau kita coba ukur ya dampaknya ini kan dengan penutupan 32 site tadi kurang lebih estimasinya itu kan 50 juta ton setahun. Ya kan? Nah, itu kita coba compare dengan berapa sih total produksi batu bara di China. Nah, ini kalau kita pakai data tahun 2022 lalu total produksi batubara China itu 2022 sekitar 4,5 miliar ton. Nah, artinya apa? Artinya kekurangan, berarti kan ada potensi produksi kurang 50 juta ton, ini kontribusinya berapa? Itu kontribusinya kurang lebih sekitar 1,1%. Nah, jadi apakah kalau misalkan berkurangnya produksi ini akan membuat harga naik? Rasanya tidak. Ya, tapi mungkin saja bisa menahan penurunan lebih jauh gitu. Karena kalau kita bicara soal harga naik, ya itu kan tentu harus ada katalis lainnya ya, seperti misalkan permintaan yang meningkat ya kan. Nah, tapi ya di tengah bayang-bayang resesi global ya hal ini sepertinya masih harus tertahan. Nah, tapi sekarang kan harga batu bara itu kan sekitar $167. Nah, apakah ini artinya jelek? Ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu $400 iya turun. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lagi deh, misalkan 2020 sempat $50, tahun 2016, 2017 ketika naik mungkin di kisaran $100-110. Harga sekarang sebenarnya udah tergolong baik gitu, Mas Wiki. Nah, kemudian dampaknya terhadap emiten batubara yang melantai di bursa gimana? Ya, tentu kalau ditanya apakah ada peluang, pastinya ada ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ke China seperti itu ya. Misalkan kalau kita ambil contoh misalkan kayak Harum, TMG, ya itu akan diuntungkan. Tapi pertanyaannya adalah sampai sejauh mana ya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara data, ini saya lagi buka juga. Tahun lalu itu kita secara total ekspor itu sekitar 66 juta ton ke China, ya kan. Nah, ini agak turun nih 32% dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, harapannya adalah emiten kita bisa mengambil kesempatan ya untuk meningkatkan ekspornya, Mas Baik, Wiki. artinya Kurang ini lebih seperti itu. ada rekomendasi terhadap emiten-emiten yang melakukan eksportasi batu bara ke China saja. Untuk yang lain tidak terlalu direkomendasikan ya, karena memang ini mungkin akan berkontribusi tipis saja terhadap kenaikan ataupun mungkin pergerakan dari batu bara sendiri ya, Mas Betul, Rifan. betul, Baik, seperti itu, baik, Mas oke. Vicky. Saham-saham pilihan seperti apa nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Rifan, dan tetap bersama kami akan segera kembali.